Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum, dan di hari ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Ikuti videonya sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas dasar pertimbangan kurikulum 2013 terlebih dahulu. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai leluhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Yang pertama, mengingat akan keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian serius insan pendidikan. Kurikulum darurat pun diluncurkan. Yang kedua, mengenai tentang kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Dari kedua hal tersebut, maka kurikulum darurat pun diluncurkan. Selanjutnya, pertimbangan kurikulum paradigma baru. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi kependidikan sebagai proses melalui pendekatan tematik integratif. Oleh karena itu, dengan pembelajaran sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan mengenali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah. Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Yang terakhir, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran dan penilaian sebagai titik tekan pengembangan. Selanjutnya, kita membahas tentang pengembangan kurikulum darurat. Sejak tahun 2020, sebagai bagian dari mitigasi atau learning loss, sekolah diberikan 2 opsi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat diberlakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Ternyata selama kurun waktu 2020 hingga 2021, siswa penggunaan kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada penggunaan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Kemudian pada tahun 2021, Kemendikbudristek memperkenalkan kurikulum prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe ini mulai diterapkan di sekolah penggerak dan SMAK Pusat Keunggulan SMK atau PK. Kedepannya, untuk mendorong pemulihan pembelajaran mulai tahun 2022 hingga 2024, semua satuan pendidikan diberikan 3 opsi dalam kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum paradigma baru. Sebelum diterapkan pada satuan pendidikan,
sebaiknya kita mengenal apa yang ada di dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Yang kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KDI, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Yang keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini diberlakukan pada KTSP 2013, akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Yang keenam, untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu Informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Yang ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6, yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial IPA IPAS. Baiklah, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.